Hai, Mike di sini. Mungkin banyak dari kita yang udah tahu bahwa seri ThinkPad X1 sebagai flagship seri bisnis Lenovo sudah punya reputasi yang legendaris. Zaman kuliah, gue sendiri pernah ditemenin ThinkPad X1 generasi pertama, lalu pada saat dulu mulai channel NR pun, sempet pakai yang generasi ketiga. Karena bukan sultan, tentu semua gue beli second bekas kantor yang udah lawas. Nah, sambil bernostalgia, akhirnya sebagai reviewer, kami dipertemukan kembali pada salah satu varian ThinkPad X1 terbaru. Pada awal tahun 2021, Lenovo merilis beberapa varian ThinkPad di samping X1 Carbon yang selama ini kita udah akrab, yaitu X1 Yoga, X1 Titanium Yoga, dan yang paling terakhir adalah ThinkPad X1 Nano generasi pertama. Dengan berat kurang dari 1 kilo, menurut Lenovo ini adalah ThinkPad X1 paling compact dan paling ringan yang pernah ada. Enak banget pokoknya buat dibawa, ditenteng kerja kesana kemari oleh seorang VIP atau orang penting. Yang jelas bukan saya ya, saya mah orang nggak penting, haha. Seperti ThinkPad X1 Carbon standar, bodinya terbuat dari campuran antara serat karbon dan magnesium yang solid namun ringan, pretty much siap tempur dan tahan sangat lama. Finishingnya sebenarnya enak ya, soft touch gitu, tapi kekurangannya ya ketika ternodai, itu akan sangat sulit dibersihkan atau dihilangkan nodanya. Titik di huruf I sesuai tradisi juga berfungsi sebagai lampu indikator warna merah. Singkat kata, X1 Nano itu rasanya cukup tepat sebagai ThinkPad X1 Carbon yang dikecilin. Menggunakan satu tangan, engselnya bisa dibuka sampai tiduran. Dan dengan ukuran layar 13 inci bukan berarti ini sembarang layar Full HD. Panel ini punya resolusi 2K rasio 16:10 yang lebih nyaman untuk produktivitas dan yang paling penting, terang sehingga memudahkan penggunaan di outdoor sekalipun, mengingat banyak yang sekarang berprinsip work from anywhere. Di versi yang kami pegang ini sayangnya belum touchscreen, tapi ya karena ini produk komersial, laptop ini bisa dikonfigur sesuai kemauan. Di atas layar terdapat smart kamera standar Lenovo yang pastinya dilengkapi privacy cover dan support login biometrik, sedangkan sensor fingerprint bisa kalian temukan di samping touchpad. Mengikuti namanya, percolokan di sini terbatas. Di kanan hanya terdapat exhaust port dan tombol power, menyisakan combo audio jack dan 2 port USB-C Thunderbolt 4 yang juga dipakai untuk ngecas. Kabar baiknya, sebuah dongle ekstra lengkap termasuk dalam pembelian, yang menambahkan 2 port USB-A 3.2 Gen 2, SD card, microSD, HDMI, dan 1 USB-C pass-through ketika dibutuhkan. Karena ini laptop bisnis serius, performa bukan prioritas utama. CPU yang dipakai adalah Core i7 1160G7 yang TGP-nya 15 watt versus 1165G7 yang 28 watt plus disertai IPU. Ya, jadi dari stabilitas saat kerja keras kita memang tidak bisa banyak maksa, walau untuk pekerjaan-pekerjaan normal ini sangat cukup dan responsif. Buat bikin presentasi, buka spreadsheet, edit foto, atau render project-project 3D sederhana, ini cukup-cukup saja. Gamer dan content creator serius rasanya tidak akan berpikir untuk meminang sebuah ThinkPad X1. Sebagaimana laptop-laptop super compact, coolingnya sederhana, hanya terdapat satu kipas yang melayani satu heat pipe ke CPU di atas mainboard yang mini. Ketika dipaksa kerja keras, tentu saja CPU ini akan panas. Kemampuan upgrade pun seadanya ya, RAM 16GB-nya disolder, sehingga yang bisa kalian upgrade di sini hanya SSD 1TB yang merupakan NVMe versi pendek M.2 2242. Terlihat ada satu lagi slot NVMe, namun tidak terlihat ada skrup buat masang SSD kedua. Kemungkinan ini adalah tempat buat masang modem pada versi 5G. Satu bagian yang menarik pada sebuah ThinkPad itu biasanya keyboard. Keyboard ThinkPad punya reputasi yang legendaris, meski pada X1 Nano ini, key travel dan feel tactile-nya sedikit dikorbankan untuk memangkas ketebalan. Tetapi untuk standar Ultrabook, harus diakui masih termasuk keyboard yang nyaman dipakai ngetik lama. Ada iluminasi 2 tingkat, tahan tumpahan air, fungsi FN Lock, hingga fungsi khusus untuk angkat tutup telepon pada Skype atau Microsoft Teams. Sayang sekali tombolnya belum support zoom di Commercial Vantage. However, ada banyak fungsi yang bisa kalian eksplor di sini. Tombol FN dan control secara default ketuker, tapi tenang, itu bisa kalian ganti. Selain touchpad yang nyaman, setiap ThinkPad itu identik dengan yang namanya track point. Berhubung dulunya gue pengguna trackpoint,
Membiasakan diri sekarang itu nggak lama. Enaknya pakai trackpoint ini, jari telunjuk nggak perlu bergerak banyak buat navigasi keliling layar. Ya, kalau misalkan kalian juga muterin sebuah 3D model, itu juga lebih gampang. Terus sekalipun laptop bisnis, untungnya kualitas quad speaker berlebih Dolby Atmos ini juga nggak mengecewakan dalam hal entertainment. Daya tahan baterai pun lumayan, yaitu 10 jam streaming video, dan udah pasti pengisiannya menggunakan sebuah adapter USB-C compact 65 watt yang serbaguna. Terakhir, tidak ada yang perlu diragukan dari segi keamanan built-in. Solusi keamanan ThinkShield terkini melingkupi keamanan AI dan biometrik, hardware TPM discrete biar nggak mudah diretas, dan masih banyak lagi pertahanan terhadap akses apalagi malware yang tidak diinginkan. Well, sekalipun Anda bukan pekerja berdasi apalagi eksekutif perusahaan, Lenovo ThinkPad X1 Nano tetaplah sebuah Ultrabook Intel Evo yang sangat mantap dipakai sehari-hari bagi yang mampu membelinya. Ya, pastinya reputasi, kualitas keamanan, dan banyaknya fitur pada sebuah ThinkPad seri X memiliki harga tersendiri. Saat ini memang baru resmi dijual di Indonesia versi i7 dengan Windows 10 Pro dan garansi 3 tahun, tetapi alangkah baiknya yang i5 bisa masuk resmi juga, biar ada opsi ThinkPad X1 Nano yang lebih murah. Itu dulu aja ya soal ThinkPad X1 versi mungil yang satu ini. Semoga berkenan, silakan mendang-mending, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.